Sahabat Inti dimanapun Anda berada. Apa kabar? Kami berharap Anda semua selalu dalam keadaan sehat, sejahtera, keluarga Anda juga, teman-teman Anda juga, orang-orang yang Anda kasihi juga. Seperti biasa, acara di malam hari ini, saat ini hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020, kami buka dengan salam khas Perhimpunan Indonesia Tionghoa, salam kebangsaan. Luar biasa malam hari ini, saya Martin, senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua. Ada narasumber yang luar biasa juga. Langsung saya sapa saja, Pak Rudi, nama lengkap beliau Pak Rudi Gunarso Heru. Selamat malam Pak Rudi. Selamat malam Pak. Apa kabar Pak? Baik-baik. Sehat-sehat ya Pak ya? Sehat. Sekarang semua pertanyaannya kalau bertemu tuh sehat? Karena sehat itu sekarang terbukti mahal sekali Pak ya? Betul. Nah, Pak, malam hari ini kita akan berbincang-bincang, bercakap-cakap banyak hal. Ada satu kewajiban warga negara yaitu membayar pajak ya Pak ya. Betul. Nah, malam hari ini Pak Rudi akan sharing banyak kepada kita semua di sini tentang serba-serbi pajak. Iya. Secara khusus juga akan membahas beberapa peraturan yang berkenaan dengan pajak di Indonesia Pak ya. Betul. Ya. Pak Rudi Gunarso Heru ini akrabnya dipanggilnya Pak Rudi ya Pak ya. Pak Rudi. Nah, Pak Rudi, kami ini sebagai orang awam yang tidak banyak punya knowledge, nggak banyak punya pengetahuan, informasi yang kami peroleh juga mungkin terbatas sampai sejauh ini. Ingin tahu dulu nih Pak Rudi, kalau dibilang pajak, orang udah timbul garis-garis nih di dahinya Pak ya, oh pajak nih, ingetnya udah pasti mahal nih, sesuatu yang saya harus bayar. Hakikat pajak itu sendiri apa sih Pak Rudi? Ya, begini. Sebenarnya di dunia ini tidak satupun orang yang rela bayar pajak kayak gitu. Ya. Jadi kalau anak-anak diajari ya memang tidak, urusan keluar uang ini memang hal yang memang secara alamiah ya tidak ada orang yang rela ini bayar pajak ini biasa ya. Tapi kita mesti ingat bahwa di semua negara yang maju atau ya semakin dia maju, ketergantungan pendanaan pembangunannya pasti membutuhkan pajak. Ya semua negara berbeda. Jadi kita tidak boleh ngiri sama negara yang sudah maju. Di Eropa misalnya, di Amerika. Mereka maju, mengapa? Karena kepatuhan membayar pajaknya relatif lebih tinggi. Betul. Ya. Nah, sama. Ya, Indonesia mau maju juga sama. Beliau adalah seorang, kalau dibilang konsultan, bukan hanya konsultan. Tadi saya sempat berbicara sebentar dengan Pak Rudi. Beliau ini sangat knowledgeable. Pengetahuannya sangat luas. Siapa beliau? Saya bacakan sedikit ya riwayat beliau nih ya. Beliau itu orang Bandung. Kalau dilihat dari riwayat pendidikannya, pendidikan dasarnya dihabiskan di salah satu sekolah yang sangat terkenal di Bandung. Lantas beliau menempuh pendidikan di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ITB, lulus tahun 93. Bisa kita lihat ITB ini nggak main-main ya. Setelah itu dilanjutkan dengan menempuh Magister Manajemen Teknologi KBK Keuangan di ITB juga. Jadi alma maternya nih benar-benar lengket dengan ITB nih Pak Rudi ya. Lulus tahun 97 dan sekarang beliau banyak juga membantu rekan-rekan di dunia bisnis yang ingin tahu pajak sebagai tentunya konsultan atau penasehat yang bisa ditanya, narasumber yang bisa ditanya apapun mengenai pajak. Kira-kira mungkin begitu ya Pak? Nah, malam hari ini menyambung pembicaraan tadi, kita akan gali lebih dalam dari narasumber kita, dari Pak Rudi, tentang pajak. Pajak itu sesuatu yang di semua negara tadi Bapak bilang ada. Hampir di semua negara ada pajak Pak ya. Nah, hakikat pajak itu tadi Bapak bisa ulang lagi Pak? Ya, pada dasarnya pajak ini merupakan tulang punggung pembiayaan. Tulang punggung pembiayaan. Di negara makin maju, tulang punggung pembiayaan dari pajak ini sangat penting. Ya. Bahkan kalau kita mau lihat dulu di negara Arab Saudi dulu tidak mengenal pajak. Tapi setelah krisis minyak ini terjadi, krisis ekonomi dunia terjadi, toh Arab Saudi sekarang memungut pajak pertambahan. Dan itu terbukti ibadah haji sekarang memungut pajak pertambahan. Artinya negara yang tadinya tidak perlu, sekarang jadi perlu. Dia tidak bisa hanya mengandalkan natural resources yang mereka punya. Karena Tempo itu bisa habis. Nah, jadi sumber pembiayaan berdirinya satu negara yang mandiri jelas pajak. Pak Rudi, tadi Bapak bilang bahkan negara yang tadinya tidak mengenal pajak seperti Arab Saudi sekarang mulai memungut pajak. Betul. Artinya partisipasi rakyat
dalam satu negara itu menjadi tulang punggung ya Pak ya, Iya, tadi betul. Bapak bilang ya, Betul. diharapkan sekali Betul bisa sekali. berkontribusi banyak untuk kepentingan bangsa dan negaranya. Iya, Nah, betul itulah sekali. hakikat pajak Iya, kira-kira Pak ya, betul, salah betul satu sekali. instrumen Iya, itu. Nah, iya. pajak itu di Indonesia kan terkenal nih Pak, dari saya dengar-dengar ya pembicaraan para senior nih Bapak Ibu ya. Iya. Di Indonesia ini pajaknya rumit katanya. Hmm. Untuk bisa memahami pajak itu nggak gampang katanya Betul, orang. Nah, betul sekali. apa benar Pak, pajak di Indonesia itu rumit? Ya, secara terbuka saya nyatakan betul, belajar pajak memang tidak mudah. Oke. Ya. Tapi memahami hakikat sederhananya harusnya cukup mudah. Ya. Ya. Tapi dalam teknisnya melakukan kewajiban ini ternyata tidak mudah. Betul, Tidak betul mudah, sekali, ya. betul. Ya, karena jangankan menjadi seorang konsultan pajak, anak mahasiswa di tingkat siswa yang mau belajar pajak rasanya tidak ada habis-habisnya mereka bertanya. Berarti memang ilmu yang dipelajari ini tidak segampang yang orang kira, betul. Ya. Tidak menghalangi orang untuk belajar pajak, Ya. tapi keinginan untuk terus belajar itu harus ada. Ya. Nah, mungkin yang sekaligus kalau dalam media ini, kesempatan ini saya Ya. memberikan kritik adalah mengapa belajar pajak sulit? Karena pajak di Indonesia ini mengikuti dengan perkembangan ekonomi. Nah, ekonomi sekarang jadi lebih modern, sekarang ada wireless, ada apapun ya, e-commerce, semua berubah, kita harus belajar lagi. Tapi mungkin tidak di Indonesia saja kalau gitu Betul Pak. sekali. Hampir di semua Di negara, semua negara saya pajaknya mengikuti betul perkembangan sekali. zaman Benar, juga ya, benar Pak, ya? sekali, benar sekali. Jadi aturan pajak Indonesia ini dikenal cukup sering berganti, Ya. termasuk topik malam ini, Ya. gitu ya. Seringkali umurnya sebuah aturan ini tidak berjalan lama, Mhm. ya termasuk Undang-Undang Pajak Indonesia sejak reformasi Ya. itu sudah berganti 4 kali, Ya. menunjukkan bahwa undang-undang kita butuh penyegaran, Ya. butuh penyesuaian. Ya. Untuk itu butuh juga kemauan, butuh waktu, effort, tenaga untuk belajar lagi. Ya. Itu mungkin yang tidak semua orang punya waktu atau punya usaha untuk ya. Oke. Saya kira itu. Gambaran tadi Bapak Ibu dari Pak Rudi sudah cukup menggambarkan secara real mengenai bagaimana pajak di Indonesia. Tadi Pak Rudi sudah sampaikan, pajak itu memang tidak semudah apa yang dibayangkan. Tapi beliau juga justru dengan adanya beliau malam hari ini, kita diajak untuk bisa memahami pajak dengan cara yang lebih sederhana mungkin Ya, Pak harap Rudi ya. begitu. Ya. Artinya coba kita sisihkan dulu kerumitan atau persepsi-persepsi yang mengacu pada, oh pajak itu rumit, pajak itu nggak akan mungkin bisa dipelajari atau dimengerti. Ada rekan kita malam hari ini, narasumber senior saya, Pak Rudi, yang akan berbagi banyak tentang bagaimana kita bisa memahami pajak dan seluruh dinamika yang mungkin kita bisa rangkum dalam waktu 1 jam ke depan. Iya. Pak Rudi, saya mau tanya juga mengenai tadi Bapak bilang pajak itu kan jenisnya banyak Pak ya. Iya. Ada hal-hal yang memang membuat masyarakat publik termasuk saya Iya. bingung. Iya. Ini kalau di Indonesia kan kita kenal yang paling gampang nih Bapak Ibu kalau kita beli barang itu Iya. kita kenal PPN ya Iya, Pak ya. betul. PPN itu sebenarnya pajak penjualan atau pajak pertambahan nilai atau apa sih Pak singkatannya? PPN. Nah, Ya. di Indonesia ini juga kritik saya untuk pembuat undang-undang. Nah. Ya. Pertama, di dalam undang-undang dikenal PPN, P-nya besar, P-nya besar, N-nya besar, Iya. berarti dia pajak pertambahan nilai. Ya. Dalam istilah kerennya value added tax VAT. Iya. Ada lagi di dalam undang-undang PPN ini Iya. disebut juga PPN-nya kecil, Iya. BM. Iya. Nah, kalau PPN-nya kecil dia pajak penjualan, ya BM-nya barang mewah, atas barang mewah. Oke. Hanya untuk barang mewah. Dana untuk barang mewah. Yang N-nya kecil. Yang N-nya kecil, ya. Nah, itu ibu-ibu yang suka beli Hermes Nah, ya, Louis Vuitton, ya Ya. itu pasti kena PPN dengan N yang Iya. kecil. Tadi ini gampang ngingetinnya ya. Kalau tasnya makin kecil tuh katanya makin mahal. Kecuali yang Birkin yang bisa masuk kucing 1 ekor ya, atau Iya. pudel 1 ekor itu Iya. mungkin. Nah, kalau PPN yang pajak pertambahan nilai atau value added tax Iya. yang tadi Bapak sampaikan itu yang umum ya. Kalau kita beli barang tuh 10% itu ya Pak. betul. Jadi begini, kita mesti memahami. Ya. PPN besar atau pajak pertambahan nilai itu tidak dianut oleh semua negara. Oke. Tidak. Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem pajak pertambahan nilai atau VAT. Ya. Beberapa negara yang berafiliasi pada pembukaan Eropa, contohnya negara tetangga kita, tidak usah jauh-jauh, Singapura, Malaysia, mereka tidak menganut sistem VAT ini. Mereka menganut GST, Apa tuh Pak? Good Service Tax. Good Good Service Service Tax. Tax yang Oke. kalau di Indonesia identik dengan pajak penjualan.
Ya, pajak penjualan. Jauh lebih sederhana, tapi mungkin dirasakan mungkin kurang adil. Ya. Tapi saya rasa kalau kita membahas teknisnya PPN dan PPNBM, nggak bakal selesai. Nggak akan selesai. Oke, baik. Jadi pemerintah kita mungkin sudah memilih. Kita menggunakan sistem pajak pertambahan nilai yang kita jalani hingga saat ini. Oke. Ya, sampai dari tahun 85 sampai hingga saat ini belum ada perubahan. Iya. Nah, sistem ini pengelolaannya ruwet sebenarnya. Itu kritik saya itu ya hari ini. Iya. Kalau saya boleh ngomong buka-bukaan dengan jujur, yang jadi Dirjen Pajak kita, Robert Pakpahan sebelum ini pun sudah bilang bahwa secara teknis pajak pertambahan nilai ini kontribusinya pada penerimaan negara jadi tidak besar. Mengapa? Karena biaya memelihara pajak pertambahan nilai ini mahal. Mahal. Menyelenggarakan sistemnya mahal. Banyak sekali potensi kebocoran. Ya, pajak masukan, pajak keluar itu adalah komponen-komponen yang harus dipelihara, diawasi, dan itu mahal. Ya, akibatnya sekarang ya kita mungkin dalam keseharian teknisnya para wajib pajak diharuskan menjalankan aplikasi ISPT. Salah satunya adalah ISPT pajak pertambahan nilai. Ya kan? Dan kita tahu sendiri pekerjaan mengupload faktur pajak menggunakan ISPT PPN itu bukan pekerjaan yang mudah. Ya, bisa sistemnya mati, kalau nanti lawannya melakukan kesalahan, banyak tetek bengek. Jadi betul. Itu semua dilakukan kenapa? Karena pajak pertambahan nilai ini mungkin saking sulitnya, saking ruwetnya, jadi banyak kebocorannya. Karena banyak kebocorannya, banyak juga dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, jadi oleh karena itu bocor penerimaan negara itu jadi tidak optimal. Idealnya sebenarnya di semua negara kita harus sepakati penerimaan pajak yang baik itu harusnya besar dari pajak penghasilan. Income tax itu yang betul. Dan buat catatan penting ini yang sudah saya ingatkan dari 15 tahun yang lalu di kantor pajak, tiang dari income tax adalah orang pribadi. Ya, di negara maju yang tingkat kepatuhan membayar pajaknya tinggi, itu pajak penghasilan atas orang pribadinya dominan. Ya, dominan. Kalau di Indonesia tidak, pajak penghasilan itu didominasi oleh badan. Atau perusahaan. 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 Orangnya tidak. Gitu. Tidak ini karena belum tergali menurut saya. Ya, belum tergali. Nah, tapi setelah pasca tax amnesty ini, seharusnya negara punya database, punya informasi lebih lengkap tentang apa yang dimiliki wajib pajak, juga memperoleh akses informasi bank yang lebih bagus. Bagus untuk kantor pajak, tentu itu juga merupakan hal yang harus kita cermati. Berhati-hati buat wajib pajak pribadi. Saya kira itu. Wah, ini penjelasannya Bapak Ibu nih saya kagum ya. Pak Rudi kalau menjelaskan yang rumit pakai bahasanya bahasa simple. Jadi semua orang bisa langsung paham ya tadi yang Pak Rudi sampaikan ya. Saya mau tanya lagi sama Bapak, Pak. Kalau kita berbicara pajak, kita kan tidak lepas dari yang namanya kewajiban. Dalam benak warga negara Indonesia, pajak itu identik dengan kewajiban. Betul. Tadi Bapak bilang juga mengenai pajak yang sifatnya pribadi ya Pak ya. Betul. Tadi Bapak bilang. Nah, saya tertarik waktu Bapak menyampaikan bahwa pajak pribadi seharusnya menjadi tiang penerimaan pajak atau menjadi satu pintu masuk utama ya Pak ya, kalau kita bilang untuk penerimaan negara dari sektor pajak. Hal tersebut kalau kita lihat menjadi sangat penting, apalagi tadi Bapak juga sudah sampaikan, mungkin bukan satu kekeliruan, tapi ada satu kenyataan atau fakta lain bahwa justru yang dianggap besar itu pajak perusahaan. Bagaimana logikanya Pak bahwa pajak perorangan ini kelak akan harusnya jauh lebih besar daripada pajak badan atau pajak perusahaan? Nalarnya atau logikanya di mana Pak? Padahal kan kalau pajak perusahaan besar ya Pak ya, sekali bayar bisa sampai ratus juta, bisa sampai miliar kan Pak ya. Sedangkan kalau perorangan kan tidak besar. Nah bagaimana mungkin ini harusnya menjadi tiang utama? Oke, baik Pak Martin. Jadi saat ini besarnya penerimaan pajak badan ini lebih dikarenakan akumulasi. Jadi akumulasi anggapan sebenarnya bahwa yang menghasilkan itu badan, yang menghasilkan badan. Dan maaf kata kalau saya berbicara dalam forum ini sudah sekian lama saya bilang Direktorat Jenderal Pajak ini sebagai alat sebagai alat pemerintah untuk menangani, untuk
memungut pajak, Direktorat Jenderal Pajak bekerja dengan targetnya jangka pendek. Ya, jangka pendek. Itu yang saya tangkap. Ya. Direktorat Jenderal Pajak selalu diberikan target oleh menteri harus mencapai target sekian per tahun. 1.000 triliun, 1.500 triliun per tahun itu. Next year tidak tahu. Semua kekuatan apa yang dimiliki Dirjen Pajak diarahkan untuk penerimaan jangka pendek. Ya seperti layaknya orang bekerja, kalau targetnya jangka pendek, yang digarap yang ada di depan mata. Betul. Ya betul. Yang potensi yang menghasilkan 3, 4, 5 tahun lagi nanti. Nah kita tahu prinsip pajak adalah pay as you get. Dibayar pajaknya saat Anda menerima penghasilannya. Lepas itu semua. Ya. Jadi kalau bahasanya itu, kritik saya adalah kalau sama Dirjen Pajak adalah Anda jangan berburu di kebun binatang. Ya tentu kalau Anda memancing ikan tapi di akuarium ya pasti dapat ikan. Ya loh. Padahal wajib pajak ini jumlahnya sangat banyak. Dan saya yakin hingga saat ini ya itu jumlah orang yang membayar pajak itu masih sedikit. Nah, saya perorangan artinya. Perorangan ya. Saya luar kepala saya berikan satu contoh. Jumlah wajib pajak Indonesia yang ber-NPWP, jumlah NPWP yang ada, itu sekarang mencapai kurang lebih 38 juta. Oh, sedikit dong. Iya, dibandingkan 250 juta, betul. hanya 38 juta. Iya. Berarti kan baik-baik. Dari 38 juta ini, ya, yang menyerahkan SPT, itu kisarannya adalah 10 juta sampai 11 juta. Oke. Ya, moga-moga, mohon maaf dalam forum ini saya tidak salah, tapi harusnya tidak. Dari 10 juta yang menyerahkan SPT, yang SPT-nya bayar, yang tercatat kurang, ya, itu kira-kira sekitar 2 atau 3 juta saja. Ya, jadi bisa dibayangkan. Bahkan dalam masa kemarin krisis Indonesia karena COVID ini, jumlah orang yang menyerahkan SPT lebih rendah lagi. Ya, jadi bayangkan. Punya NPWP saja tidak menyadari kewajibannya untuk menyerahkan SPT. Ya, dari yang sudah menyerahkan SPT, yang masih punya kewajiban membayar dan masih membayar itu juga sedikit, jumlahnya tidak banyak, 1-2 juta saja. 2 juta, tidak banyak. Bayangkan 250 juta orang Indonesia ditopang hanya dengan 38 juta NPWP dan dari pembayar pajak yang hanya relatif itu saja. Itu yang saya kira membuat fenomenanya jadinya orang itu lagi. Tapi ini menarik Pak Rudi. Tadi Pak Rudi sampaikan Bapak Ibu ya, mungkin kalau kita analogikan ini seperti di mana-mana orang yang menonton lari 100 meter sprint itu lebih banyak dari yang menonton maraton. Karena lebih seru ya Pak. Betul. Ya. Kalau pemerintah berstrategi untuk menambah penerimaan negara dari sektor pajak, seharusnya juga pemerintah mulai memikirkan perencanaan penerimaan sektor pajak untuk jangka panjang alias maraton ya Pak. Betul Jadi sekali. Kita benar-benar bisa punya fondasi berupa kesadaran, berupa kepatuhan, ketaatan bagi para wajib pajak ya Pak untuk membayar pajak perorangan. Nah, terima kasih Pak Rudi. Sekarang ada pertanyaan juga Pak. Kalau kita berbicara pajak ya, kita kan nggak lepas dari undang-undang Pak. Tadi Bapak bilang dari Republik ini berdiri sudah berganti 3 kali Pak ya. Tadi Bapak bilang ya. 2 kali, tapi kalau jadi Indonesia itu pernah mengalami menggunakan blasting. Rekor blasting yang lama sebelum tahun 80. Sejak tahun 83-84 Indonesia melakukan reformasi menggunakan undang-undang pajak pendapatannya sendiri. Jadi 2 kali. 2 kali. Undang-undang sendiri yang baru sudah dirubah 4 kali. Oh Jadi ada undang-undang yang sifatnya lebih besar sudah 2 kali berganti. Sudah berkali. Dan undang-undang kedua ini sudah 4 kali mengalami perubahan. Luar biasa. Nah Pak, kalau bicara tentang undang-undang, di bawah undang-undang ada peraturan Pak ya. Betul. Ada beberapa tingkatan yang kita tahu bersama Bapak Ibu. Nah, kita lihat juga peraturan-peraturan tentang pajak. Apa yang tadi Bapak sampaikan di awal itu tepat sekali. Memang banyak sekali teman-teman kita di sini yang juga bergerak di sektor industri. Ada juga mungkin di sektor retail. Banyak teman-teman di sini, mereka ini adalah para business owners. Pak, pertanyaannya adalah kalau bicara aturan, Pak ya, aturan itu kan seringkali berubah. Terus kadang-kadang yang baru aja orang mengerti aturan, udah tahun depannya ganti ya Pak ya. Nah, mungkin salah satu penyebab orang jadi aduh saya males ya belajar ya, terus desperate juga nih dan segala macam nih, akhirnya jadi jumlahnya juga banyak Pak.
Kenapa itu bisa terjadi, Pak? Selain karena memang ada perkembangan zaman. Tapi apakah juga ada kesalahan dari peraturan sebelumnya atau sesuatu yang mungkin dirasa kurang lengkap atau apapun itu? Pengalaman Bapak melihat itu bagaimana, Pak? Iya, begini Pak Martin. Iya. Jangankan berubah dalam orde tahunan. Iya. Setempo aturan itu bisa berganti dalam orde mingguan. Ya, bayangkan pada saat aturan itu di launching, Iya. di akhir setiap undang-undang atau aturan itu selalu kan diundangkan dan dilaksanakan mulai tanggal sekian setelah diundangkan berlaku. Iya. Peraturannya berlaku kadang-kadang belum sebulan. Iya. Salah ganti lah. Belum sempat dibaca. Sempat yang tahunan juga ada. Nah, ini juga sekali lagi dalam forum ini Direktorat Jenderal Pajak juga memang seharusnya memang punya think tank yang bekerja memikirkan strategi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kalau membuat aturan itu dipikirkan masak-masak. Jadi kadang-kadang kritis saya begini, yang buat aturan ini tidak pro bisnis, ya. Mereka pintar membuat aturan. Saya akui aturan yang dibuat itu, tapi kadang-kadang melaksanakannya sangat sulit. Betul sekali, Pak. Iya kan sangat sulit. Jadi maksud saya gini, regulator ini kalau membuat aturan, dia sendiri harus mencoba. Ya. Ya, kalau saya seorang dosen, saya kalau saya mau kasih ujian sama murid saya, Ya. kalau saya sendiri yang bikin soal, saya jawab 60 menit, Ya. ya murid saya harusnya 90 menit gitu. Betul. Ya. Lah kalau saya sendiri dosennya jawab soal itu 60 menit, saya kasih murid saya 30 menit, ya enggak ada yang lulus. Betul. Nah kira-kira begitu. Harus ada sesuatu yang ditakar dulu, Pak. Iya, Ya? harus ditakar ya. Jadi jangan sampai sudah di launching, ternyata pada saat mau dijalankan macet. Ya. Bisa berbenturan dengan regulasi daerah, Ya. bisa berbenturan dengan regulasi yang berada di atasnya. Iya, betul. Ya kan? Belum lagi pemerintah harus memperhitungkan bahwa ini harus disosialisasikan. Betul. Pada saat disosialisasikan, yang nangkep itu tidak sama. Ya. Ya. Tidak semua praktisi, setempo ada user, Ya. ya mungkin ada yang dosen, ada kalangan pemerintahan juga. Jadi jangan salah, memahami pajak ini bukan hanya para bisnismen. Ya. Saya lihat pegawai negeri sipil, aparatur sipil negara, BUMN, BUMD pun Ya. mengalami kesulitan memahami ini. Betul. Ya, Apalagi sekarang juga kan ada yang disebutnya pendapatan asli daerah. Pak. Iya, Ya. Itu juga kan PAD. ada PAD ini Betul. ada apa? Aturannya lagi, ada Iya, perangkatnya lagi di betul bawah. lagi. Iya, Ada iya, pajak oke. daerahnya. Ada juga. pajak daerahnya. Iya, betul. Mungkin ya Bapak Ibu dan Pak Rudi, kesalahan kita tuh selalu tadi Bapak sampaikan berpikir masak-masak, Pak. Iya. Kalau sudah berpikir masak-masak, setelah itu kan sudah masak-masak tuh makan-makan, Pak. Iya, iya. Jadi pikirannya justru harusnya kalau sudah berpikir jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, kalau berpikirnya masak-masak, Pak, nanti mikirnya jadi makan-makan. Kalau sudah makan-makan pasti jangka imah. Nah, kalau orang Sunda tuh pasti tahu ya, Bapak Ibu yang berbahasa Sunda ya pasti tahu. Kalau sudah berpikirnya jangka panjang, jangka pendek, akhirnya pikirnya jangka imah. Akhirnya kita punya aturan seringkali mentah, ya Pak ya. Betul. Seperti yang Bapak bilang. Iya. Harusnya mulai sekarang nih para pengambil kebijakan, regulator berpikirnya jangan masak-masak, tapi berpikirnya bijak-bijak. Ya, jadi kita bisa tahu apakah aturan yang kita buat, analogi yang tadi Bapak sampaikan tepat sekali. Janganlah seorang guru atau dosen yang untuk menjawab soal yang dia buat saja perlu waktu 90 menit, hanya memberikan waktu 30 menit untuk Iya. murid atau mahasiswanya ya. Iya, betul. Itu akhirnya banyak yang fail. Pak, kita sekarang dunia usaha lagi cukup hot dengan satu isu yang menyangkut peraturan Menteri Keuangan, Pak. Iya. Ya, PMK ya, PMK itu peraturan Menteri Keuangan. Yang sekarang lagi jadi topik ini, yang jadi trending topik dibandingkan antara PMK 44 yang lama dengan PMK 86 yang baru. Iya. Nah, pandangan Bapak mengenai peraturan Menteri Keuangan yang khususnya berkenaan dengan sektor dunia usaha itu gimana sih, Pak? Iya. Atau mungkin Bapak punya presentasi, please, Pak. Silakan. Saya pikir begini, saya berikan dulu pengantar dari PMK 4. Apa sih itu isinya PMK 44, 86? Sebenarnya isinya PMK 44 dan 86 relatif sama. Oke. Ya, relatif sama. Walaupun namanya beda ya, Pak. Namanya berbeda, Iya. cuma nomornya berbeda. Ya. Nanti kalau lihat tanggal penerbitannya ini kelihatan sekali bahwa ini adalah bagian dari kebijakan panic decision. Panic Ya. decision. Jadi dalam waktu yang pendek, PMK 44 ini sudah dimentahkan lagi dengan PMK 86. Oke. Tepat yang Bapak bilang, ini 1 bulan saja waktunya, Pak ya, umurnya betul. ya, Iya, bulan Maret tidak lama, tidak Ya, lama. oke. Ya. Ini satu contoh. Saya tidak menyalahkan ya, karena toh ini sudah dibuat ya, Ya, dan ya. tidak ada yang tahu. Tapi
kira-kira begini. PMK 44 ini dalam pembukaannya sebut dipakai untuk mengatasi kondisi ekonomi. Ya, jadi dalam masa pandemi COVID-19 ini, saya kira banyak sekali usaha yang jatuh. Ya, saya sudah bekerja hampir 26 tahun, 27 tahun. Baru tahun ini saya lihat sektor usaha itu menderita karena COVID-19. Betul-betul. Jadi kalau ditanya Pak Rudi, ada sektor usaha yang baik? Rasanya tahun ini nggak ada. Hanya jenis usaha tertentu saja yang memetik keuntungan karena pandemi ini. Nah, betul. Di semua negara, bukan hanya di Indonesia, pemerintah bertanggung jawab untuk mencoba menghidupkan terus engine ekonomi, mesin ekonominya dihidupkan. Salah satunya apa? Dengan cara membuat terus uang itu bisa mengalir ke sektor usaha dengan cara pajaknya diringankan. Nah, inilah PMK Peraturan Menteri 44 ini berusaha mengadopsi itu. Umur dari aturan PMK 44 ini sebenarnya adalah facility, jadi dalam bentuk pajak yang ditanggung pemerintah, ada yang sifatnya pengurangan, ada yang sifatnya kita mesti berhati-hati, dan umurnya tadinya hanya sampai bulan September saja. Hanya sampai September. Jadi masa September berakhir, Oktober, November, Desember, harusnya kelihatannya si regulator pembuat ini berpikir Indonesia free COVID. Berarti ekonominya rebound, tidak diperlukan lagi bantuan pemerintah dalam bentuk PMK. Dan itu harapan kita bersama. Harapan. Ya, betul, ya. Saya kira tidak ada satupun wajib pajak menginginkan ekonomi jelek karena COVID-19, tidak ada. Saya kira saya berpikir positif. Tentunya pengusaha ingin dapat performa keuangan lebih bagus ketimbang tidak bayar pajak. Saya yakini itulah. Betul sekali. Tapi tidak diduga kelihatannya pandemi COVID ini berkepanjangan. Dan namanya ekonomi itu kalau sudah turun itu ngangkatnya juga nggak gampang. Tidak gampang. Tidak serta-merta semua orang yang sudah mengalami kondisi jatuh ekonomi ini mau spending. Mau membelanjakan uangnya lagi, mau mengalirkan uangnya. Melihat lambatnya pertumbuhan ekonomi, pemerintah ambil langkah gerak lagi. Terbitkan lagi PMK 86, perpanjang sampai Desember. Jadi intinya itu sebenarnya. Oleh karena itu, studinya adalah membandingkan antara PMK 44 dan 80. Jadi artinya kalau dibandingkan perbedaannya tidak terlalu banyak. Signifikan masa berlakunya sampai Desember. Berarti sekarang kita mengerti bahwa pemerintah Indonesia sudah menyadari bahwa pandemi COVID ini akan memberikan dampak yang signifikan paling tidak sampai dengan akhir tahun ini. Maka dipersilahkan wajib pajak memilih facility atau menggunakan facility yang pas sampai dengan akhir tahun ini. Intinya kalau tidak ditunda, maka pajak itu dikurangkan. Jadi isi PMK-nya kira-kira. Yang perlu dicermati adalah penggunaan dari PMK 44 ini. Contoh misalnya, ada PMK 44 atau PMK 86 yang memberikan fasilitas dalam bentuk pengurangan PPh pasal 25. PPh pasal 25 adalah jenis pajak penghasilan yang dibayar rutin setiap bulan. Merupakan kredit pajak. Kredit pajak itu artinya pajak yang telah Anda tabung di depan. Ingat, bentuknya adalah pengurangan. Karena pengurangan, kira-kira ini dikaitkan dengan performa laba rugi tahun ini. Tahun 2020. Perkiraan pemerintah, kalau performanya buruk, dengan pajak yang ditabung di depan itu lebih kecil, harapan pemerintah nanti tahun depan sisanya sudah tidak banyak. Tapi kita juga mesti kalau di luar harapan kita atau sesuai harapan kita, kondisi ekonomi membaik, jadi ternyata Oktober November membaik dan harapannya tentu begitu. Maka pembayaran pajak yang sudah diberikan diskon ini akan menuai dampaknya nanti di bulan Maret atau April tahun depan, di mana kekurangannya menjadi sangat besar. Jadi buah si malakama. Jadi Anda harus memperhitungkan dengan baik. Artinya kekurangan dari target dong berarti. Iya, betul sekali. Jadi kalau ternyata di luar anomali usaha Anda membaik sekali, dengan membayar cicilan pajak yang kecil, maka dengan utang pajak yang tetap sama, selisih akhirnya itu akan Anda tutupi dan itu jadi besar. Pak, ini cukup menarik. Pertanyaannya sekarang, kita sudah nggak mungkin bermimpi tentang namanya ekonomi rebound. Udah nggak mungkin, Pak. Kita bisa flat saja sudah hampir nggak mungkin orang bilang. Pasti slowing atau mungkin malah going down. Kenapa bukan pemerintah secara realistis
merubah target atau Iya. mengoreksi target yang sudah ditetapkan di tahun anggaran 2019, Pak? Sepengetahuan saya sudah. Sudah ya, Sudah, Pak? jadi gini. Tahun 2019, penerimaan pajak Indonesia mencapai 1.500 triliun. Iya. Ya. Kelihatannya tidak sampai targetnya 1.500 triliun, namun tidak mencapai, hanya Iya. 90%. Tahun ini sebenarnya pemerintah mentargetkan 1.600. Target Iya. itu ditetapkan sebelum adanya pandemi COVID. Betul. Sepengetahuan saya ini sudah dikoreksi oleh Ibu Menteri, Ibu Iya. Sri Mulyani, Iya. sebesar 400 triliun lebih. Jadi diperkirakan 1.100. hanya sekitar 1.100-1.200. Oke. Per bulan Juni, Iya. penerimaan pajak Indonesia ini baru di bilangan 400 sekian menuju 500. Jadi kalau dihitung flat saja, mungkin maksimum hanya mencapai 1.000 triliun atau bahkan di bawah. Iya, betul. Jadi- Mengingat sekarang sudah Iya. Ini Tahun. kondisinya ternyata tidak lebih baik. Kita pastikan ekonomi Indonesia untuk mencapai target penerimaan pajak 1.000 triliun itu sepanjang sejarah itu hanya 2 kali. Lewatnya itu baru 2 kali. Iya. Dan kali ketiga ini saya kira mungkin tidak berhasil. Mungkin ya. Iya. Ya meskipun saya tidak boleh, nanti Direktur Jenderal Pajak bilang Pak Rudi pesimis. Tidak demikian, tapi kita Iya. harus realistis. Iya. Dengan kondisi ekonomi yang ada saat ini, betul-betul beda jauh. Tahun lalu pun sebenarnya tanda-tanda resesi sudah tampak. Tahun Iya. 2019 dengan adanya pemilu, itu sudah banyak wajib pajak yang volume ekonominya tuh sudah susut. Iya. Ya, tahun lalu pun sudah demikian. Iya. Ditambah tahun ini, betul-betul ini badai besar. Jadi saya kira pemerintah harus lebih realistis lagi menetapkan target. Target ini penting loh Pak Martin, penting. Target ini juga mencerminkan seberapa besar effort dari kantor pajak untuk memungut pajak. Betul. Ya. Makin besar targetnya, makin keras gedorannya buat wajib pajak, Iya, gitu ya. betul. Bapak Ibu sudah ada yang merasakan belum nih? Tadi Pak Rudi bilang pintunya sudah digedor ya, sudah Iya. diketuk. Tapi memang kalau dilihat betul yang Bapak tadi sampaikan, pemerintah juga si malakama ini Pak ya. Betul sekali. Karena kalau sekarang kita loss, misalnya kita ngomong 1 bulan, sekarang kita dapat 80 triliun, sehingga kita dapat sekitar 500-600 triliun di pertengahan tahun. Means kalau 12 bulan kita hanya kurang dari 1.000 triliun, hanya mungkin 900 triliun lebih. Mudah-mudahan itu tidak ya, mudah-mudahan bisa lebih. Tapi artinya secara jelas ini akan memiliki impact terhadap bagaimana postur APBN kita di tahun 2021 Iya, ya Pak ya. betul. Dan itu akan efeknya, multiplier efeknya Betul, banyak betul sekali ya Pak ya. iya. Nah Pak, balik lagi Pak ke yang tadi perbandingan 4486, PMK 4486. Apa yang Bapak mau lihat dari sini Pak? Ini dari DJP nih Pak, ininya Pak ya, Ya, dari gini. Direktorat Jenderal Pajak Pak ya? Betul sekali. Oke. Jadi gini, materi PMK 44 Mm-mm. dan 86 aslinya adalah dari Direktorat Jenderal Pajak, Iya. namun kami sudah membuatkan kompilasi supaya yang membaca itu tentu gini, pada masa-masa sebelum ini ada yang sudah pernah menggunakan mengaplikasikan PMK 44. Iya. Karena sudah 3 bulan sebenarnya PMK 44 ini dijalankan. Iya. Ya, masa April, Iya. masa Mei, masa Juni. Iya. Ya. Lalu masa Juli dilakukan perubahan. Jadi Iya. pasti ada wajib pajak yang sebenarnya 3 bulan bahkan mungkin sudah memasukkan laporan realisasinya. Pak, saya mau tanya, kalau itu Ya. kan PMK 86 Ya. garis miring PMK titik, 03. kenapa bukan 06 atau 07? Bukan. 03. Karena itu bukan melambangkan bulan ya? Tidak. Oh, tidak, oke, tidak. oke. Ya, tingkatan, Pak. Tingkatan. Tingkatan. Oke, iya. PMK. Oke. Jadi ini PMK adalah sendiri. pembaruan pokoknya dari 44 di bulan Maret April, sekarang jadi 86 di pertengahan tahun. Ya, di Oke. pertengahan tahun. Ya, Oke, ya. betul. Apa Ya. nih Pak yang bisa kita lihat dari presentasi ini? Baik, kita buka ya lembar pertama. Mungkin bisa lanjut. Nah, ini selalu saya mulai dengan outline. Outline itu artinya isinya. Mm-mm. Jadi dari situ kita bisa lihat pasal 1, pasal 2 ini nanti boleh menjadi miliknya para anggota inti. Ya. Oh, oke. Nggak usah Nah, bayar. berita baik nih, Iya. Bapak Ibu yang mau tinggal kontak sekretariat inti ya. Iya, betul. Nanti kami bagi nih. Dibagikan saja. Ya, tidak makasih mengapa. Pak Rudi. Ya. Jadi sudah kita bandingkan isinya apa ya. Sekilas dari jumlah pasal kelihatan PMK 86 lebih banyak daripada PMK 4. Ya. Ya, tapi pokok intinya sebenarnya sama, yaitu insentif pasal 21, yaitu lalu insentif di bidang PP 23 atau PPh final ini untuk UMKM, Ya. pasal 22 impor, Mm-mm. PPh pasal 25 dan PPN. Ada 5 itu yang selalu diatur. Jadi itu tidak berubah dari PMK 44 sampai dengan PMK 86. Oke, berarti yang bab 1 itu PPh 21, Ya. yang bab 3 itu khusus UMKM ya Pak ya? UMKM, Terus yang ini khusus yang Bapak Ibu, yang ini mungkin bab 4 ini yang Bapak Ibu berhubungan dengan impor. iya betul sekali. Lantas yang bab 5
Ya, insentif. Ini apa sih Pak? Angsuran PPh 25 ya, oke yang ya. setiap bulan, yang rutin. Setiap bulan ya, oke. Baik Ya. orang maupun badan yang mempunyai angsuran rutin. Oke. Ya. PPN pasal bab 6. Bab 6 PPN ini adalah percepatan restitusi bagi yang memerlukan. Ya, oke. Ya. Nah, ini intinya semua sama. Ya. Nah, yang berbeda adalah jangka masa berlakunya. Dan di sini ada perluasan bidang-bidang yang diberikan. Nah, ini mohon maaf nih Bapak Ibu yang mendengarkan juga termasuk dari DJP kalau malam ini mungkin ada yang nyangkut proses dari pemilihan bidang-bidang yang memperoleh fasilitas PMK 44, saya bilang 44 dulu, itu ternyata bukan asli di pemilihannya dari Direktorat Jenderal Pajak. Ini diakui sendiri oleh salah satu kepala bidang di Kanwil ya. Jadi siapa dari mana Pak? Jadi dapatnya dari Kementerian Perindustrian Perdagangan. Oleh karena itu, clue atau klasifikasi lapangan usahanya itu seringkali tidak klop dengan yang kita punya di pajak. Jadi di masa pemberlakuan PMK yang 44 pertama, seringkali bidang usahanya itu tidak pas. Nah, kalau tidak pas karena dijalankan secara sistem, wajib pajak yang merasa punya bidang yang sama, yang seharusnya diberikan, menjadi tidak terpenuhi, haknya tidak terpenuhi. Ya. Mereka bilang ini ada proses deployment. Ya. Nah, ini juga satu kritik, mengapa Direktorat Jenderal Pajak menggunakan ini kok ngambil database-nya orang lain yang bahkan dia sendiri harus melakukan penyesuaian. Sehingga wajib pajak di bulan-bulan pertama pemanfaatan PMK 44 itu terlambat. Kenapa? Karena secara sistem klasifikasi lapangan usahanya nggak cocok. Dari manapun sumbernya Pak, walaupun mungkin database diambil dari Indak, tapi kan harusnya sistemnya sistem pajak Pak. Nah, apa kesulitannya wajib pajak? Saya kira ini tidak disesuaikan. Jadi, pajak mengenal clue-nya sendiri, diberi nomor, ya. Member Indak juga kelihatannya juga memberikan. Nah, suatu kebijakan yang terburu-buru saya kira ini langsung dilimpahkan, langsung dipakai tanpa di bridging dengan benar. Jadi sambil berjalan, memang bisa diperbaiki. Tapi kasihan, wajib pajak yang sebenarnya punya hak untuk memanfaatkan, karena proses deployment yang terlambat, dia tidak dapat memanfaatkan. Karena ada proses konversi dari dua tool itu ya Pak ya? Benar sekali. Nah itu mungkin Bapak Ibu, kita dari apa yang tadi Pak Rudi sampaikan, bisa berharap kepada pemerintah tentunya untuk bisa memaksimalkan atau mengoptimalisasi penggunaan NIB nantinya Pak ya? Iya. Kalau udah NIB kan mau di Direktorat Jenderal manapun akan sama ya Pak, benar nggak Pak? Ya, nomor induk berusaha ya Pak ya? Iya, betul. Oke. Pak, balik lagi Pak tadi Pak, ini menarik sekali setelah outline apa nih Pak Rudi ini? Kita teruskan ya. Nah, saya langsung membuatkan perbandingan pasal demi pasal. Ya. Kalau dulu yang namanya proses deployment atau permohonan PMK 44 ini secara elektronik Pak. Jadi kita pada saat PMK 44 ini berjalan tidak ada pelayanan tatap muka dengan kantor pajak, sehingga layanan PMK 44 ini 100% diberikan oleh kantor pajak lewat website. Di situ ada yang namanya KSWP atau konfirmasi status wajib pajak. Disitulah kita bisa memperoleh kepastian jenis usaha kita ini memperoleh fasilitas PMK 44 enggak waktu itu. Jadi 100% ini. Nah, di PMK 86 itu dijelaskan. Berarti yang bisa memperoleh fasilitas ini adalah wajib pajak cabang maupun pusat. Ya. Dari dalam aturan yang lama itu tidak dijelaskan. Padahal kita tahu banyak wajib pajak yang mempunyai cabang dalam melakukan kegiatan usaha. Nah, KSWP atau fasilitas ini seakan-akan hanya diberikan KSWP-nya di pusat saja. Cabang bingung. Dan kantor pajak kalau ditanyai bingung dia juga. Wah, nggak ada. Di sini yang ada cuma pusatnya. Lah, kita tahu kewajiban pajak apa yang ada di cabang. Salah satunya adalah PP pasal 21. Betul. Ya. Jadi kalau pegawainya ada di pusat, dapat insentif pasal 21, masa pegawai-pegawai yang sama, perusahaan yang sama, tapi kalau ada di cabang tidak memperoleh insentif. Betul. Betul ya? Nah, ini diperbaiki oleh jadi 86 adalah bisa dibilang revisi Pak ya? Tapi terlambat 3 bulan. Betul Pak, tapi ini 14 sama 15 bedanya apa Pak? Kalau gitu WP berstatus pusat dan cabang sama-sama yang kode digit NPWP-nya kan 000. Ya, 000 dan 001 sebenarnya cabang adalah 00. Itu saduran harusnya dari 001 ya? atau 00 selanjutnya. Jadi bisa 001, 002 dan selanjutnya.
Oke, Ya, kalau yang pusat adalah yang 000. 000, ya. Oke, ini Bapak Ibu dikoreksi dikit ya. Koreksi sedikit. Yang nomor PMK 86 yang itu berarti apa Pak? Pasal 15-nya atau Iya. ayat 15-nya? Di ayat 15. Ayat 15, Ya. WP berstatus cabang adalah WP yang terdaftar di KPP dengan NPWP berkode 3 digit terakhir, Ya, terakhir 001, 002 dan seterusnya. Dan seterusnya. Oke, ya, Ya. makasih. Silakan Pak, dilanjut. Ya, kita bisa lanjutkan. Yang penting saja ya, nanti Bapak, saya sudah sajikan ini, moga-moga dengan membandingkan pasal demi pasal, Bapak tidak usah membaca PMK ini secara keseluruhan. Iya, betul. Ya. Betul. Oke, boleh dilanjutkan. Oke, nah di sini adalah klasifikasi usaha. Ya. Ya. Pada prinsipnya, saya jelaskan, jumlah klasifikasi usaha yang ada di PMK 86 telah diperluas. Ya. Jadi jumlahnya ditambah. Ya. Ya, banyak bidang-bidang yang tadinya tidak memperoleh fasilitas, Ya. sekarang di dalam PMK 86 jadi ada. Oke. Ya. Ya. Di PMK 88 di 44 kita tidak mengenal tuh bidang usaha profesi dokter misalnya. Ya. Sekarang dokter juga nampaknya terdampak COVID. Jadi dokter juga memperoleh fasilitas pengurangan PPh pasal 25 itu tidak terjadi dulu. Ya. Semua apa dokter aja atau lawyer juga dapat? Ya, lawyer juga dapat. semua? Nanti di bagian akhir ada daftarnya. Di situ saya sudah menyarikan yang barunya saja. Ya, oke. Berarti yang lamanya Anda bisa lihat di PMK 44 Ya. dan di 86 adalah meskipun Anda kalau baca pasal PMK 86 disajikan ulang dari A sampai Z. Ya. Anda bisa nggak habis-habis baca daftarnya nanti ya, buru ngantuk. Oke. Tapi ngomong-ngomong kalau sebelum ini pindah, Bapak juga dapat dong ya sebagai konsultan ya, Pak? Tidak, sayangnya tidak. Saya Saya tidak. Konsultan pajak ini pada saat bulan April menjelang batas waktu penyerahan SPT, Iya. itu bahkan diberikan satu pengumuman ya secara internal bahwa kami konsultan pajak diminta untuk terus bekerja menunjang penerimaan negara. Oke. Jadi kalau dipentingkan itu bisa dimohonkan dibuatkan surat waktu itu pada saat PSBB takutnya memerlukan surat mengapa harus bekerja. Iya. Ya kita konsultan pajak terpaksa harus punya surat. Jadi Harus punya surat. diperlakukan seperti apotek, seperti supermarket kita. Harus buka terus. Harus buka karena terus. darurat penerimaan Darurat negara. ya, betul ya sekali. Silakan Pak dilanjut Pak. Baik, bisa dilanjutkan? Ya saya kira, ya oke. Pasal 21, pasal 3 ini bicara tentang pasal 21, ya. Hati-hati, PPh pasal 21 di sini insentif ini diberikan dengan status ditanggung pemerintah, hati-hati ya, ditanggung pemerintah. Jadi kalau ditanya, pasal 21-nya ada? Ada. Tetap dihitung? Tetap dihitung. Ya. Hanya bedanya tidak dipotongkan kepada pegawai yang bersangkutan. Oke. Ya. Ya. Sebagai balasannya, Mhm. ya, uang yang tidak kita potong itu harus dibayarkan secara tunai kepada pegawai atau Betul. karyawan yang menikmati, Iya. yang menikmati. Iya. Ya. Dan ada dannya ini penting, ada dannya. Iya. Sejumlah uang pajak yang ditransferkan tunai atau dibayarkan tunai Iya. akan dicatatkan di dalam SPT pegawai nanti tahun depan Iya. sebagai pendapatan yang tidak terutang pajak. Tapi itu yang khusus di atas 4 juta kan Pak? Ya, yang Oke. yang di atas 4 juta otomatis. oke, Otomatis. Jadi syaratnya harus ber-NPWP, jadi pegawainya harus ber-NPWP. Untung saya belum Pak. Jadi saya nggak kena. Iya. Jadi yang di atas itu. Nah, dan harus ber-NPWP. Yang menikmati fasilitas ini hanya yang ber-NPWP. Iya. Ya. Jadi tentunya. kalau tidak ber-NPWP tidak bisa. Jadi ini juga PR ini nanti buat wajib pajak ya Bapak Ibu sebagai pemotong harus memberikan informasi berapa yang mereka terima dan itu akan menjadi pendapatan tidak terutang pajak nanti di SPT mereka bulan Maret tahun depan. Baik. Ya ini jangan lupa ini mungkin banyak yang tidak mereka tahu oh ya kami menggunakan facility ini Ya. lalu mereka lupa impact-nya untuk tahun berikutnya. Pak, ini ada pertanyaan menarik mungkin untuk Bapak Ibu profesional Iya. atau mungkin untuk saudara-saudaranya juga, rekan-rekan yang lain. Kalau ada karyawan bergaji misalnya 6 juta Pak, Ya, dia kan harusnya udah kena 21 ya Pak ya? ya, Karena dia udah punya NPWP, pembayar pajak. Ya. Nah, karena ada kebijakan internal perusahaannya, misalnya gajinya dipotong menjadi 3 juta. ya. Dasar perhitungannya apa Pak pajaknya Pak nantinya Pak? Jadi- Penerimaan real atau penerimaan secara memang dia sudah mengakui income-nya atau gajinya adalah 6 juta per bulan, tapi real yang diterimanya hanya 3 juta rupiah atau 4 juta rupiah, atau di bawah batas penerimaan yang terkena PPh 21.
Apakah dia akan mengkalkulasi berdasarkan gaji yang 6 jutanya atau yang real dia terimanya 4 juta, Pak? Harus dari real. Real, betul. Jadi gini, saya kira banyak kebijakan dari perusahaan, terutama para direksi ya, saya lihat, yang memutuskan untuk tidak menerima gaji secara penuh. Ya. Batasnya kalau menggunakan PMK 86 adalah 200 juta per tahun. Ya. Jadi kira-kira 16 juta. Ya, jadi per bulan tuh cukup tinggi. Artinya jaring pengaman dari PMK 4486 ini cukup banyak. Artinya cukup banyak orang yang menerima facility ini. Ya, kalau di bawah PTKP otomatis dia memang sudah tidak bayar pajak, berarti memang tidak ada lagi pajak yang ditanggung. Tapi yang di atas PTKP sampai mencapai kurang lebih 16 juta, mereka menerima juga. Ya, jadi cukup rentangnya cukup lebar sekarang. Di atas itu enggak? Di atas itu tidak. Ya, dan penghasilan tetap. Jadi saya kira yang dibicarakan tadi masuk ya dalam rentangnya cukup lebar. Jadi kali ini fasilitas ini benar-benar mencakup banyak orang. Oke. Nah, PTKP ini Bapak Ibu satu istilah yang Bapak Ibu sudah tahu semua ya, tapi sekadar kita refresh, pendapatan tidak kena pajak ya, PTKP ya. PTKP. Wah, ini sudah banyak nih. Saya surprise nih, terima kasih Bapak Ibu ya, pertanyaannya sudah banyak di sini. Artinya menarik, banyak yang tertarik dengan topik ini. Pak, kita tanya jawab ya Pak ya. Karena kalau lihat presentasi tadi, ini presentasinya kan dari DJP, Bapak Ibu udah dapat. Kita manfaatkan momen ini buat ngebor. Oke ya Pak ya? Baik. Nah, kita bor nih Pak Rudi dari Palinggo. Selamat malam Palinggo. Terima kasih menjadi penanya pertama di kesempatan ini. Pak Rudi, kalau kita beli barang dikenakan PPN. Ya. Lalu faktur pajak PPN yang sudah dibayar, apakah dapat dikompensasikan ke dalam laporan pajak bulanan atau SPT tahunan? Oh iya, ini kayaknya dulu pernah jadi satu pola ya di perusahaan berformat PT ya Pak katanya. Katanya kalau belanja apa yang berpajak ada PPN, PPN-nya bisa dikompensasikan nggak? Sekarang masih bisa nggak Pak? Begini, ini saya harus menjelaskan dengan betul ya. Iya. Ada perbedaan mendasar antara pajak pertambahan nilai dengan pajak penghasilan. Penghasilan, oke. Jadi kalau kita berbicara tentang ada PPN atas kita beli barang mengandung PPN betul. Kita berikan aja contohnya. Harga barangnya 1.100.000 sudah termasuk PPN. Berarti harga barangnya atau dasar pengenaan pajaknya harga barangnya 1. Ya. Yang kalau Bapak berpikir kompensasi, jawabannya bisa PPN-nya sepanjang Bapak juga berstatus PKP. Jadi yang bisa mengkompensasi PPN hanya yang berstatus PKP juga. Bagaimana dengan ini berarti ngomong perorangan Pak ya? Iya, badan juga sama. Badan juga sama. Jadi wajib pajak. Jadi saya bilang wajib pajak. Wajib pajak itu bisa orang pribadi, bisa. Yang boleh mengkompensasikan, jadi mengurangkan artinya memanfaatkan pajak pertambahan nilai itu hanya yang PKP juga. Jadi kalau Bapak tidak PKP, Bapak tidak bisa memanfaatkan itu. Maksudnya langsung ya PPN-nya Bapak kurang. Nah, untuk semua jenis PPN Pak, untuk semua jenis pajak pertambahan nilai. Untuk semua jenis pajak. Even kita beli barang kebutuhan sehari-hari gitu juga bisa langsung dikompensasi. Tidak dapat dikompensasi. Tidak dapat dikompensasi. Bapak kalau misalnya beli odol harganya 1.000, Bapak beli di toko Jogja keluarnya 1.100, nanti odolnya nanti malam Bapak pakai sikat gigi, itu PPN-nya tidak dapat dikompensasikan karena Bapak sudah konsumsi. Oh, gitu. Sudah konsumsi ya. Itu kenapa Pak? Saya tuh males sikat gigi. Saya kalau beli odol, saya awet-awet setahun Pak, supaya nilainya bisa dikompensasi. Nggak bisa Pak, nggak bisa. Pajak pertambahan nilai hanya bisa dikompensasi untuk wajib pajak yang PKP juga. Ya. Tapi ada tapi ya. Kalau secara PPh bisa nggak terkompensasi? Dia tidak dapat dikompensasi tapi dapat dibebankan sebagai biaya. Jadi kalau misalnya Bapak punya toko kelontong jualan odol atau tadi yang harganya 1.100, maka harga pokok odolnya itu jadi 1.100, gitu ya. Tapi 100-nya tadi Bapak tidak bisa karena toko kelontong Bapak, status Bapak tidak PKP, nggak bisa. Tapi modalnya bisa, ya 1.100. Jadi kalau nanti Bapak menjual, ya hitungan harga pokoknya 1.100, Bapak jual di atas hitungan harga pokoknya ada 1.100, itu baru bisa, ya. Tapi kalau jawabannya dikompensasi tidak. Jadi otomatis ke dalam SPT PPh tidak dapat dikompensasi. Tidak dapat. Tidak dapat. Ya.
Itu langsung saya jawab. Jawabannya jelas ya Pak Linggo ya, tidak dapat Pak. Jadi odol yang Pak Linggo beli tadi langsung dipakai malam hari ini Pak. Iya. Percuma saja disimpan. Betul. Ya, seperti itu kira-kira. Nah, dari Pak Diki, menurut Pak Rudi, kenapa di Indonesia tidak bisa mengoptimalisasi pajak dari wajib pajak pribadi? Dan bagaimana pendapat Bapak terkait keterbukaan data atau informasi yang makin diakses oleh Fiskus? Gimana tuh Pak? Begini, Fiskus adalah sebutan untuk aparat sipil negara ASN di Direktorat Jenderal Pajak, kita sebutnya Fiskus. Ya. Ini yang bertanya pasti sudah pernah ketemu sama orang pajak ini saya kira, karena mengerti Fiskus gitu ya. Oke, baik begini. Tujuan akhirnya nantinya harusnya demikian. Ya, jadi harusnya orang pribadi ini nanti menjadi backbone ya pembayar pajak. Kalau sekarang ini belum dapat, kenapa? Karena informasinya atau database informasi yang dimiliki oleh pemerintah tentang aktivitas wajib pajak orang pribadi ini relatif masih lebih sedikit dibandingkan badan. Ya. Ya, kalau orang pribadi itu bisa dia pegawai, dia bisa melakukan kegiatan informal, dagang martabak malam gitu kan. Saya ingat sekali. Ini real joke tapi ini benar terjadi di kami. Salah satu KPP di Bandung itu pernah menitipkan surat panggilan sama saya. Saya berkantor di Jalan Anggrek, ya, tidak. Dan mungkin banyak Bapak Ibu tahu di ujung Jalan Anggrek ini ada tukang sate yang sate udah Madura, lama ya, satu Madura. Yang satu malam bakarnya ribuan tusuk. Ya, saya kira ya itu panggangannya panjang sekali, bakarnya dari jam 4 sore itu ya. Nah, itu petugas kantor pajak itu menitipkan, Pak Rudi rumah kantornya dekat dengan tukang sate ini. Oh iya, itu Bang Iwin itu kalau dari. Terus dia bilang, loh kenapa Pak? Kita mau menghimbau lah kira-kira untuk mungkin entah itu ber-NPWP, bayar pajak atau saya tentu tidak boleh membuka suratnya, tapi bisa tolong disampaikan Pak suratnya. Oh baik, nanti saya bantu, saya sampaikan, saya bilang. Sebab saya tahu karena rombongnya itu waktu dulu pakai terombong didorong itu mungkin jam 5. Pak Iwin itu nanti sholat, setelah sholat dia baru melayani pembeli di sini. Jadi rata-rata mungkin setelah jam 5, jam 6 sore baru buka. Dan buka sampai malam. Setahu saya sampai jam 11 rata-rata, sampai sekarang pun sama. Nah, di situ saya lihat kantor pajak tidak bisa mendeteksi usahanya berapa ini Pak Iwin tiap malam gitu. Yang jelas Pak Iwin dan keluarga ini mungkin tiap tahun bisa umroh atau tapi yang jelas berkemampuan ekonomis, bisa beli properti gitu ya. Tanpa kantor pajak tahu ini tuh dagang apa setiap malam, untungnya berapa nggak tahu. Pak Iwin itu dagangnya setelah kantor pajak tutup. Ya kan gitu ya. Tapi bertahun-tahun. Lah kalau yang dibakar sate tiap malam ribuan yang kumpul juga. Iya, betul. Nah, itu yang saya bilang bahwa aktivitas ekonomi orang pribadi ini tidak mudah dideteksi. Dan akhirnya kalau boleh tahu tanpa melihat ini siapapun nama beliau, bayar nggak tuh pajaknya, Pak? Wah, saya tidak tahu. Tapi Bapak sudah sampaikan? Sudah disampaikan. Sepertinya saya tahu Bapak Ibu, waktu Pak Rudi ini menyampaikan surat dari DPP, langsung sama Pak Iben dikasih sate 1000 tusuk. Jadi suratnya dibuka saja. Enggak juga, Pak. Enggak pernah juga. Iya Pak, bercanda Pak. Karena apa? Bapak kan ditugaskan hanya menyampaikan surat ya Pak ya. Oke. Harusnya nyuruhnya ke saya Pak. Kalau nyuruhnya ke saya bilang, Pak Iwin, ini Bapak mau surat ini dikompensasi dengan berapa ribu tusuk. Tapi memang luar biasa, banyak juga legendary food shop yang orang-orang yang jual makanan-makanan legend di Bandung juga sampai ditongkrongin pajak Pak ya. Saya pernah lihat di salah satu tempat yang sangat terkenal. Pak, tadi Pak Diki pertanyaannya tadi kira-kira sudah dijawab oleh cerita dari Pak Rudi tentang penjual sate di dekat rumahnya. Nah, makasih Pak Diki. Untuk Pak Erik Suprapto, malam Pak. Dalam masa pandemik sekarang, pasti pendapatan kita akan berkurang. Apakah memungkinkan merevisi angsuran pajak bulanan kita? Tadi sudah dijawab dong ini. Memungkinkan. Sangat memungkinkan. Selama tadi kalau Pak Erik menyimak aturan dari Pak Rudi, sudah bisa. Sangat bisa dikompensasikan. Wah, ini pertanyaan mengalir terus dari Pak Arifin Mulyawan. Cicilan pajak, maksudnya ini PP 25 ya. Cicilan pajak 25 yang berdasar perhitungan laba rugi tahun lalu, pada kenyataannya tidak mungkin tercapai stimulus yang diberikan dengan pengurangan cicilan 30%.
Nyatanya sejak April sampai dengan Juli 2020, jangankan ada laba, bahkan yang ada malah kerugian. Iya. Apakah mungkin untuk sementara cicilan ditangguhkan pembayarannya dan apa dampaknya? Ini dari Pak Arifin. Ya, makasih Pak Arifin. Selamat malam. Ya. Saya ini kelihatannya ini berjodoh. Saya tadi sempat mau menyisipkan sebelum ini. Saya bilang saya mau kasih tips. Apa tips tuh Pak? sedikit Tipsnya, ya, Pak? gini. Ya. Di luar fasilitas PMK 86, Ya. sebenarnya pemerintah sudah membuat aturan namanya jadi peraturan Dirjen Pajak nomor 537. Boleh Bapak catat 537. Apa namanya Pak? Peraturan Dirjen Pajak nomor 537 tahunnya tahun 2000 Bapak. Lalu, ini gawatnya belajar pajak. Aturan yang lama bahkan tidak mati tahun 2000. Ya, apa tuh Pak aturannya? Nah, gini, dengan Per 537 ini Bapak dimungkinkan memohon angsuran pajak itu hingga 0. Oh, oke. Jadi resmi ya. Jadi Bapak dan Ibu kalau tidak nyicil jangan main potong. Jadi bulan ini terus nggak nyetor. Itu kalau ketahuan sama kantor pajak pasti akan diberikan STP. Bapak Ibu hati-hati kalau Bapak menerima STP, kalau Bapak tidak keberatan itu dianggap Bapak setuju membayar pokoknya dan itu harus dikreditkan. Ya, otomatis akan terjadi lebih banyak. Tidak ada tawar-menawar. Tidak tawar-menawar. Jadi itu even akan terjadi, orang bilang lebih bayar di SPT. Jadi kalau mau tempuhlah Per 537. Ya, Per 537. Di dalam Per 537 intinya surat permohonan di dalam Per 537 selalu dapat diproses apabila Bapak bisa menunjukkan hutang pajak perusahaan Bapak atau Bapak pribadi atau PT Bapak di tahun 2020 ini tidak mencapai 75% pajak Bapak yang telah Bapak hutang pajak Bapak tahun 2019. Tidak mencapai 75% dari hutang pajak tahun lalu. Itu secara formal. Baru surat Per 537 dapat diproses. Jadi kalau turunnya, istilah kata turunnya lebih dari 25%, jalan ini surat, diperhitungkan, akan dipertimbangkan. Kalau kurang dari 25%, ya nggak usah ngajukan. Kenapa harus dipertimbangkan lagi? Kan itu sudah mutlak. Artinya kalau kita bisa membuktikan turunnya sampai lebih dari 25%, bahkan sampai rugi, artinya kan itu sudah mutlak, Pak. Tidak. Enggak juga. Ada perbedaan antara facility yang diberikan dalam PMK 86 dengan permohonan. Nah, ingat, di dalam Per 57 sifatnya permohonan. Oh, per itu dari kata permohonan. Tidak, peraturan. Peraturan, tapi sifatnya permohonan. Jadi dimohonkan, minta kita. Jadi surat Per 537 itu sifatnya meminta. Minta mohon ya. Minta mohon supaya angsuran kita jadi tinggal sekian karena alasannya ini gitu ya. Apa kalau di kantor kita itu hal yang sedang hot ini sedang selalu kita wacanakan dari bulan lalu ya. Nah, bulan-bulan ini sudah banyak kantor pajak yang sudah membalas. Jadi kalau Per 537 itu ada surat balasannya dari kantor pajak yang bilang, perhitungan Anda dapat kami terima sehingga angsuran Anda mulai bulan Agustus ini atau mulai Juli ini boleh sekian. Nah, angkanya itu belum tentu cocok dengan permohonan kita. Misalnya kita. Oh ya, karena permohonan. Oke, ada kebijakan yang angkanya variatif, Pak. Variatif sekali. Jadi contoh ya. Jadi, misalnya gini, menurut SPT tahun 2019 kita, SPT 2019 yang kemarin masuk bulan April, angsuran dalam kondisi normal 1 juta per bulan. Ternyata tadi perusahaan Bapak rugi ini nggak bisa, jangankan laba rugi terus, harusnya kita nggak bayar. Betul. Oke, baik. Dengan menggunakan PMK 86, diskon 30% nggak akan cukup. Betul. Bahkan ini isunya Bu Menteri ini mau tambah dari 30 jadi 50%. Ini lagi ditunggu orang. Belum terbit juga ya. Jadi Bapak Ibu kalau menyaksikan ini jangan bilang 50% loh ya, bukan. Tapi Bu Menteri berjanji ya. Cuman sayang janjinya terlalu cepat, jadi terlalu banyak yang cepat nagih nih. Nah, sebenarnya ada yang lebih ampuh, yaitu Per 537. Di dalam Per 537 Bapak memohon dengan satu dasar perhitungan, yaitu membandingkan hitungan Bapak tahun ini dibandingkan tahun lalu. Kalau performa pajaknya tidak mencapai 75%-nya tahun lalu, surat Bapak dapat diproses. Nah, yang 1 juta tadi, Bapak hitung-hitung, Pak rugi, tahun ini kemungkinan kita nggak akan bayar lagi. Boleh, tapi nanti sebelum 1 bulan kantor pajak akan jawab, menurut perhitungan Anda, betul tidak 1 juta, tapi masih harus bayar 100.000 per bulan. Ya, itulah keputusan terbaiknya. Jadi Anda tetap harus bayar. Ya, kalau Anda langgar yang 100.000,
kantor pajak berhak menerbitkan STP. Oke Pak, tapi kita bicara secara nalar umum ya Pak ya Iya. sekarang ya berdasarkan nalar publik, common sense kalau orang Iya. bilang. Kalau kita rugi Iya. atau kita memang tidak memperoleh laba apapun dari Iya. sebuah usaha, malah cenderung mungkin ngerogoh kantong nih ya, Iya, keluar betul. uang. Keluar modal lagi. Iya, keluar modal lagi. Nggak logis dong Pak kalau kita masih bayar pajak penghasilan. Memang betul. Iya. Oleh karena itu, Per 537 harus didesain lebih teliti. Lebih teliti ya. Lebih menggambarkan. Karena hati-hati, kalau PMK 86, orang yang memanfaatkan PMK 86 itu tidak dilakukan penelitian. Oke. Ya. Kalau jenis usahanya cocok, KSWP-nya cocok, langsung diberikan. Tidak dilakukan penelitian Tidak. untuk khusus untuk 23 atau 21 25 juga nggak dilakukan Tidak penelitian. dilakukan. Jadi berdasarkan pengakuan. Langsung berdasarkan konfirmasi status wajib pajak. Iya, Cocok, maksudnya konfirmasi status wajib pajak. pajak KSWP ya. cocok, Oke. diberikan. Diberikan. Oke. Ya, jadi hitungannya online, sistem Iya, yang jawab. Iya, iya. Kalau sistemnya jawab bilang oke, dapat dia. Oke. Sistemnya jawab nggak oke, harus usaha sampai dapat. Sampai dapat. Ya, gitu ya. Nah, itu kalau cocok. Kalau Per 537 lain, Per 537 kita harus berusaha membuktikan Iya. bahwa benar kita rugi. Jadi jangan sampai gini kita Kalau mengajukan kita memakai per 537 Pak, mohon maaf saya salah, Iya. supaya ini juga Pak Arifin jelas. Kalau kita pakai 537, apakah kita harus ke kantor pelayanan pajak? ya menyerahkan suratnya ya. Harus ya. Harusnya, Tidak dengan online ya. Tidak dengan online. Oke, Tidak. oke. Harus ada suratnya, Pak. Ya. Nanti di situ format suratnya ada, tapi Bapak harus desain lebih teliti, ya. Ya, sudah terjawab ya Pak Arifin ya. Terima kasih. Jadi mungkin kita bisa pakai untuk Bapak Ibu yang usahanya merugi, mudah-mudahan di sini semua cuan semua ya, untung semua ya. Tapi Harus. kalau ada yang merugi, lihat apakah kerugian yang Bapak Ibu derita itu sampai mencapai di bawah 75% dari performa usaha tahun lalu atau pajak terhutang tahun lalu. Kalau itu syarat terpenuhi, Bapak Ibu bisa mengajukan upaya menggunakan peraturan nomor 537 Tahun 2000. ya, tahun 2000 ya, itu bisa dipakai. Berikutnya dari Pak Richard Susanto. Pak, kenapa pemerintah kesannya hanya selalu berusaha memaksimalkan pendapatan dari WP yang ada? Kelihatannya kurang menggali potensi WP yang belum bayar atau kena pajak atau PKP. Nah, kenapa nih Pak? Yang jelas lebih sulit menggali wajib pajak yang belum ada, ya. Ini masuk ke pernyataan yang tadi Pak ya? Betul ya. Jadi kalau memburu yang sudah ada jauh lebih gampang. SPT-nya ada, laporannya ada, hartanya terdeteksi, lapor, mungkin bayar pajak. Saya kadang-kadang bilang, berburu di kebun binatang ya mesti aja dapat ya kan gitu ya. Iya, wajib pajak yang nggak kelihatan memang lebih sulit dan hasilnya setempo jangka panjang, Pak. Betul sekali. Iya, Ini Pak Richard, ini Pak, kalau Bapak nggak mau bayar, lihat ini, Bapak harus coba jual sate, Pak. Kayak yang tadi. Nah, ini memang ini betul, Pak ya, karena pajak itu sejatinya peraturan apapun, tidak hanya pajak di setiap negara, seharusnya berdiri di asas keadilan, Pak ya. Betul, memang betul sekali, kita ya. lihat kalau yang ini udah setengah mati masih harus bayar pajak, sementara ada sektor-sektor lain atau calon-calon WP lain yang masih santai-santai aja nih. Iya, tidak adil memang. Tidak adil Pak ya. Ya. Jangankan mau bayar pajak, NPWP pun tidak punya. Iya, betul, Ya. betul. Ya, tapi semoga ya kita berharap Pak Richard tadi memang diakui itu memang seperti analoginya berburu di kebun binatang. Ini asik ya, bicara pajak tidak bikin kita berkerut-kerut. Enggak, Tadi ini tidak, asik juga nih, hebat nih Pak Rudi ya. Bapak Ibu yang tetap ada di sini juga keren-keren. Iya. Bapak Ibu, kita pengen sekali ngobrol, tapi waktu juga yang membatasi kita. Sebelum itu ada satu hal yang mungkin belum pernah terjadi dalam Zoom meeting podcast Inti Jabar. Pertama saya mau panggil Pak Polim Sudrajat. Ini Pak Polim. Pak, Bapak Ibu kalau ada orang-orang yang bekerja di belakang layar yang nggak pernah terlihat di kamera, ini produsernya nih, Pak Polim Sudrajat. Ada Pak Ridwan juga, tadi ada Pak Polim Sudrajat, ada Pak Ridwan Kosito. Sini Pak Ridwan. Ini adalah traffic controller. Jadi beliau yang mengatur traffic seluruh informasi yang ada selama kita mengadakan Zoom meeting, selama kita buka dong Pak Ridwan jadi gantengnya kelihatan. Ya statusnya jomblo berijazah ya. Jadi kalau jomblo boleh ngaku jomblo hanya di tempat ini. Kalau di luar tempat ini ya sudah punya pasangan ya. Nah, ada juga Pak Lukas. Mana Pak Lukas? Nah, siapa ini Pak Lukas?
Pak Lukas ini orang yang selalu mendokumentasikan semua hal tentang acara-acara ini. Jadi di sini ada Pak Lukas. Pak Polim buka maskernya jadi kelihatan. Pak Polim tuh brewoknya luar biasa. Ini Pak Lukas yang ganteng juga di belakang saya. Ini beliau semua foto, kamera, semua yang atur beliau supaya kita terdokumentasi acaranya dengan baik ya. Juga ada Ibu Cindy. Nah ini Ibu Cindy juga ngatur traffic juga, tapi secara offline. Kalau Pak Ridwan ini yang, ayo undang-undang orang masuk. Nah Ibu Cindy, nah cuma memang patut dicurigai antara Ibu Cindy yang ada di sebelah kiri Bapak Ibu dengan Pak Polim yang ada di sebelah kanan Bapak Ibu tuh mereka punya hubungan khusus kalau saya curiga. Kenapa? Karena mereka suami istri. Nah ini adalah Ibu Cindy juga boleh dibuka maskernya. Iya, ini cantik juga nih Ibu Cindy ya. Nah ini beliau yang juga yang mereka yang atur. Ada juga Ibu Ben sekretaris eksekutif Inti Jabar ada di kantor susah dipanggilnya tapi Bapak Ibu banyak yang udah kenal Ibu Ben. Ya. Nah malam hari ini juga Pak Rudi didampingi oleh asisten yang sangat sigap, sangat cermat, Ibu Desi. Sini Bu Desi bentar, jadi kita juga bisa kenalan. Kalau Bapak Ibu perlu konsultasi dengan Pak Rudi, bisa hubungi Sekretariat Inti Jabar. Sini Bu Desi. Nah, ini ada Ibu Desi. Dibuka aja maskernya jadi cantiknya kelihatan. Nah, sip. Nah, ini Ibu Desi juga banyak bantu Pak Rudi. Jadi kalau ketemu, tadi Pak Rudi janji, main ke kantor Pak Rudi, ngopi, makan, tidur gratis. Pokoknya selama Bapak Ibu wajib pajak ya. Bapak Ibu, waktu juga lah yang memisahkan kita karena kita juga masih memiliki acara-acara banyak cukup padat besok. Kami terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu di acara ini. Apabila ada informasi yang mungkin kurang berkenan, kata-kata yang kurang berkenan tentunya untuk Bapak Ibu kami mohon maaf. Jangan lupa Selasa depan juga kita akan ada acara lain yang tidak kalah menariknya, jangan lupa ikut. Kita tutup dengan satu kata. Bareng-bareng Pak ya kita ngomong salam kebangsaan ya. 1, 2, 3, salam kebangsaan. Terima kasih.